Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin, bahwa metode pembuktian dalam matematika itu ada 3. Yang pertama metode pembuktian langsung, kemudian metode pembuktian tidak langsung, dan menggunakan induksi. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya menggunakan pembuktian langsung. Nah, kalian juga sudah latihan soal, maka hari ini kita akan melanjutkan pembuktian tidak langsung. Seperti penjelasan Ibu sebelumnya, bahwa pembuktian tidak langsung ini terbagi 2, yaitu menggunakan metode kontraposisi dan menggunakan metode kontradiksi. Nah, ini akan kita bahas ya, bagaimana metode kontraposisi dan bagaimana metode kontradiksi. Oke, kita langsung saja mulai menggunakan metode kontraposisi. Metode kontraposisi. Nah, bagaimana itu metode kontraposisi? Jadi ini menyangkut, sedikit Ibu jelaskan dulu. Jika kita punya jika P maka Q, nah ini simbolnya bacanya jika P maka Q. Ini ekuivalen itu atau setara ya. Setara dengan pernyataan negasi Q maka negasi P. Nah, ini dinamakan kontraposisi, yang negasi Q maka negasi P. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu teorema yang mengatakan jika ini maka ini, nah kita akan membuktikan mulai dari jika tidak ini gitu. Nah, jika ini maka itu, berarti kita mulai dari jika tidak itu. Oke, supaya lebih paham, kita langsung saja ambil sebuah teorema yang menyatakan gini. Buktikan jika n kuadrat, contoh ya. Buktikan jika n kuadrat habis dibagi 3, maka n juga habis dibagi 3. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Oke. Jadi kalau misalkan jika n kuadrat habis dibagi 3 ini adalah P, ya kan? Ini kita misalkan P. Terus maka n habis dibagi 3 ini kita misalkan Q, ya kan? Maka kita akan mulai dari negasi Q. Negasi Q-nya adalah, ini buktinya ya, n tidak habis dibagi 3. Jadi kita misalkan saja nih ada suatu bilangan bulat K di mana karena n-nya tadi tidak habis dibagi 3, berarti n-nya itu sama dengan 3K ditambah 1. Atau bisa juga n-nya itu sama dengan 3K ditambah 2. Kalau misalkan 3K ditambah 3 itu pasti habis dibagi 3 ya. Nah, jadi dari n sama dengan 3K ditambah 1 dan n sama dengan 3K ditambah 2 ini akan kita buktikan bahwa yang terjadi adalah negasi P. Jadi yang terjadi adalah n kuadratnya itu juga tidak habis dibagi 3. Jadi akan dibuktikan bahwa n kuadratnya tidak habis dibagi 3. Oke. Kalau bilangan yang habis dibagi 3 itu bentuknya gimana sih? Nah, ini catatan ya. Catatan. Bilangan yang habis dibagi 3 bentuknya sama dengan 3K, 3 dikali sekian. Nah, ini kita lingkarin saja.
karena ini catatan ya. Nah, jadi kalau yang tidak habis dibagi 3 berarti 3K tambah 1 dan 3K ditambah 2. Nah, ini ya akan kita buktikan N kuadratnya itu tidak habis dibagi 3. Nah, berarti kita mulai pakai yang pertama dulu. N-nya sama dengan 3K ditambah 1. Berarti ini N sama dengan 3K ditambah 1. Maka N kuadratnya sama dengan 3K ditambah 1 kuadrat. Sama dengan 3K ditambah 1 dikali dengan 3K ditambah 1. Oke, sama dengan berapa? 3K dikali 3K, 9K kuadrat. 3K dikali 1, 3K. 1 kali 3K, 3K. 1 dikali 1, 1. Oke, sekarang ini akan kita bentuk ya, menjadi bentuk seperti ini lagi. Berarti 9, ini kita sederhanakan dulu. 9K kuadrat ditambah 6K ditambah 1. Oke, mau kita bentuk seperti ini ya. Nah, 9 dan 6 ini sama-sama habis dibagi 3, maka 3-nya kita keluarkan. Kenapa 3? Karena kita akan membentuk yang tidak habis dibagi 3 tadi. Yang habis dibagi 3 atau tidak habis dibagi 3, maka harus 3 yang menjadi faktor di depannya. Berarti 3 dikali dengan 9K kuadrat bagi 3 jadinya 3K kuadrat ditambah 6K dibagi 3 jadinya 2K. Terus 1 dibagi 3 bisa? Tidak bisa, maka cukup sampai di sini baru kita tambahkan 1. Nah, seperti kemarin, kalau misalkan nih ada suatu P-nya itu sama dengan 3K kuadrat ditambah 2K, maka ini akan menjadi 3P ditambah 1. Ini tidak habis dibagi 3. Kayak ini tidak habis dibagi. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita buktikan juga yang N-nya sama dengan 3K ditambah 2. Nih. Oke, kita buktikan ya. Oke, nah akan kita buktikan yang jika N-nya sama dengan 3K ditambah 2. Berarti N kuadratnya sama dengan 3K ditambah 2 kuadrat. Nah, kalau begitu berarti N kuadrat ini sama dengan 3K ditambah 2 dikali dengan 3K ditambah 2. Oke, kita kalikan 3K kali 3K jadinya 9K kuadrat. 3K dikali 2 jadinya 6K. 2 dikali 3K jadi 6K. 2 dikali 2 jadinya 4. Oke, kita sederhanakan. 9K kuadrat ditambah 6K ditambah 6K menjadi 12K ditambah 4. Sama seperti tadi, karena kita mau mencari pembagi 3, maka 3 harus kita keluarkan. 9K kuadrat dibagi 3 menjadi 3K kuadrat ditambah 12K dibagi 3 jadinya sama dengan 4K. Nah, kemudian 4 dibagi 3 bisa nggak? Bisa ya, jadinya 1. 4 bagi 3 1, 1 kali 3 3, tapi masih ada sisa 1. Oke. Paham nggak nih? Jadi ketika 3 dikali 1 3, kita tambahin 1 jadinya 4. Nah, maka ini kalau misalkan kita bentuk ada suatu P yang nilainya 3K kuadrat ditambah 4K ditambah 1, yang ini ya, nilai di dalam kurung ini, maka bentuk ini menjadi 3P ditambah 1. Dan ini lagi-lagi bukan tidak habis dibagi 3. Ini juga tidak habis dibagi 3. Oke, jadi terbukti ya,
Kalau misalkan n-nya tadi tidak habis dibagi 3, maka n kuadrat juga tidak habis dibagi 3. Nah, oleh karena itu terbuktilah apa itu tadi pernyataannya, terbuktilah bahwa jika n kuadrat habis dibagi 3, maka n juga habis dibagi 3. Oke, paham sampai sini anak-anak? Nah, jika sudah paham, maka cukup sekian dulu materi kita pada hari ini. Nanti akan Ibu berikan latihan soalnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.